Tiga orang ini pemateri yang dimana memberikan tips dan juga pengalaman mereka mengenai mereka punya kreativitas. Apa salahnya jikalau memang bisa suatu saat dari dialog ini bisa mereka sepanggung nanti, tapi acara akan dibuat oleh komunitas Seni Salibo. Bagaimana? Ya. Maksudnya begini, kita bicara belajar, atau berarti kalau di sekolah itu habis teori praktek. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ke salah satu kafe di Kota Palu, namanya Rego Cafe. Kita mau mengisi sebuah acara yang dihelat oleh salah satu komunitas yang selalu menjaga nilai seni dan selalu membuat karya-karya yang berhubungan dengan seni, yaitu Salibo. Tema hari ini kalau tidak salah itu adalah menggali dan mengembangkan budaya dengan karya yang inovatif dan kreatif, kurang lebih begitulah. Oke teman-teman, hari ini yang akan mengisi acara tersebut adalah Aji The Box dan Adi Tangkilisan dan salah satunya saya dari Pataba. Oke teman-teman, kita ikuti keasikan dan silaturahmi di Cafe Rego bersama teman-teman Salibo. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti dialog seni dari komunitas Seni Salibo dengan tema menggali dan mengembangkan nilai budaya dalam karya kreatif dan inovatif. Ini terima kasih juga kepada narasumber yang sudah hadir, yaitu Pak Guma atau Adi Tangkilisan dengan Om Jack atau yang kita kenal dengan Pataba, ya Om Jack Pataba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman peserta, teman-teman anggota aktif dari komunitas Seni Salibo yang sudah menyempatkan dan hadir di tempat ini. Terima kasih juga buat narasumber, ada Kak Adi Tangkilisan sama Om Jack Pataba. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya buka acara dialog seni dengan tema menggali dan mengembangkan nilai budaya dalam karya kreatif dan inovatif. Terima kasih kepada Ketua Umum Seni Salibo telah membuka acara. Ya, saya tidak lupa pula juga berterima kasih kepada sponsorship atau yang telah mendukung acara ini, mendukung full acara ini, ya, kepada Pataba, Rego Cafe, Tura, S22 dan Sangguman Manajemen. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Sang Pemilik segala, salawat serta salam berlimpah pula kita berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah sehingga kita bisa mengambil suri tauladan dan kita bisa berkreasi membuat acara seperti hari ini. Baik teman-teman yang saya hormati, Bapak Guma yang saya sayangi, sahabat saya, saudara saya, salah satu hal yang harus kita ambil budaya kita adalah kita harus kreatif dan inovatif. Bagaimana kita bisa membuat budaya ngaret itu bisa lebih indah. Itu budaya tuh. Kita selama ini selalu berbicara bahwa budaya itu yang selalu berhubungan dengan seni dan lain-lain.
tanpa kita sadar bahwa salah satu budaya yang sudah membudayakan kita adalah ngaret. Saya diundang di sini berhubungan dengan konten kreator. Alhamdulillah saya diberi status baru dengan teman-teman sebagai konten kreator. Mungkin karena saya main YouTube duluan saja. Tapi terlepas dari saya main YouTube atau tidak, tapi memang untuk hari-hari seperti ini, tahun-tahun yang kita lewati, kita harus melek dengan dunia itu. Begitu banyak para kreator seni, begitu banyak para kreator seni yang besar di wilayahnya, yang besar di daerahnya, tetapi pada akhirnya dia hanya dikenal oleh orang-orang yang ada di daerahnya juga. Tapi begitu banyak juga anak-anak muda, bahkan orang tua yang kita tidak kenal siapa dia, tapi ternyata dia punya sesuatu, dan karena sesuatu yang kecil itu dia lempar ke media sosial melalui YouTube atau apapun itu. Pada akhirnya orang yang kita bukan anggap siapa-siapa, dia menguasai dunia lah, anggap seperti itu. Artinya karyanya dia bisa lebih dinikmati banyak oleh orang di muka bumi ini. Dan alhamdulillah saat ini teman-teman semua sekarang sudah mulai serius main di YouTube. Saya Salibo salah satunya. Salibo di beberapa tahun belakangan ini sudah mulai serius berkonten kreator juga melalui YouTube. Alhamdulillah juga Kultur Project akhirnya dapat hidayah. Dapat hidayah bisa melempar karyanya melalui YouTube. Aci The Box yang sudah dibuatkan beberapa tahun. Di belakang sana Om Ipang Tobaraka. Ipang Tobaraka saya anggap salah satu konten kreator juga, karena dia dari beberapa teman yang biasa komunikasi diskusi melalui YouTube, Om Ipang ini yang paling dia rutin. Dia saya bisa ukur sebulan bisa 4-5 kali ada kontennya di YouTube. Itu artinya Om Ipang sudah masuk kategori konten kreator juga. YouTube adalah salah satu tempat yang bagus berkarya buat pemalas seperti kita. YouTube adalah salah satu tempat yang bagus berkarya untuk orang-orang seperti kita yang tidak berhenti untuk berimajinasi dengan karyanya. Bisa dibayangkan kalau kayak Aci, Papa Guma, itu adalah musisi di Palu yang alhamdulillah dia sudah punya panggung. Sudah punya panggung, jadwal bisa main di depan publik sudah lebih sering. Nah, buat kita-kita yang mungkin mempunyai nafsu membuat karya, apabila kita tidak memanfaatkan platform YouTube itu, maka kita tidak akan pernah karya kita didengar oleh orang lain gitu. Manusia ini unik. Kita ini unik. Kita ini ada berapa orang sini? Mungkin ada 20 orang. Dan 20 orang ini, walaupun kita hidup di kota yang sama, kita membaca hal yang sama, tapi out dan inputnya dan outputnya itu masih akan mengalami respon yang berbeda. Dan itu uniknya, kita tidak usah pertentangkan. Di situ uniknya. Ibarat sebuah porsi manusia, masih ada yang jadi kepala, ada yang jadi dalam kepala, ada yang jadi mata, ada yang jadi kaki, ada yang membawa beban, jadi keunikan manusia kita 20 orang di sini, saya pikir seperti itu. Kalau kultur sendiri, sebenarnya ini dekat sekali dengan kehidupan alam. Sedang banyak belajar dari alam yang tidak pernah berubah. Secara sistem alam itu tidak pernah berubah. Kemudian kalau konteksnya juga tradisional, kultur, kalau dalam penelitian saya dan teman-teman itu, dan kaum lampau, memang akhirnya kita selalu menemukan corak yang sama, bahwa kebudayaan kita itu memang dekat sekali dengan kehidupan, misalnya pertanian, kesenian kita pertanian. Apa yang paling penting dari situ sebenarnya proses. Misalnya hari ini kita 30 orang bertemu sini pasti mengalami proses yang panjang pendek, yang itu relatif tidak bisa dibilang yang pendek lebih buruk dari yang panjang atau panjang lebih berpengalaman dari yang pendek. Saya kemarin tulis di Facebook, saya senang hadir untuk menyampaikan kegagalan. Kenapa di umur yang segini, hampir 50 tahun, saya
seperti ini, tidak juga maju-maju, tidak juga mundur-mundur. Ukuran majunya apa, ukuran mundurnya apa? hebat. Ya, tapi saya senang. Saya hebat. Saya coba sedikit bercerita tentang proses. Sebenarnya ini sudah dijelaskan sama Bapak Guma. Ini adalah proses sebenarnya. Semua ini adalah proses. Menggali dan mengembangkan nilai budaya dalam karya kreatif Guma. Menggali ini berarti belajar. Kalau menurutku menggali itu belajar. Apapun yang kau ingin gali pasti kau ingin tahu. Dalam proses kau tahu, kau harus belajar. Sama halnya saya hari ini, dulu saya belajar sama Adi Tangkilisan di Sutomo itu di rumahnya, belajar musik. Mungkin guru-guru orang belajar beda itu, tapi saya satu kali dengan yang saya merasa hebat waktu itu, ini orang ini. Saya langsung datang sama dia, saya belajar. Saya menggali kualitas saya dari dia, dari Adi Tangkilisan. Sampai saya bisa nyanyi, sampai saya ditawari iklan radio, ya kan? Nah, itu dia lupa, saya ingat tua dia. Iya, 97 ya, 97. Saya belajar menggali, kemudian sampai hari ini saya menggali terus, ya. bermusik konsisten kurang lebih. Kalau Papa Guma 97, ini sudah 2020, berarti kurang lebih berapa? 22 tahun, 23 tahun ya? Iya, 23 tahun saya ada di ruang musik sampai hari ini. Menggali kemudian mengembangkan nilai budaya. Sebenarnya perjuangan kita dari dulu itu di The Box itu sangat real untuk mengangkat sebuah budaya Kaili, di mana kami harus berkolaborasi menggarap sebuah musik antara tradisi dan modern. Kemudian ketika ini kami merasa matang, kami berani mengeluarkan dana puluhan juta untuk menampilkan karya-karya kami itu di Bali, di Jakarta, di mana. Bahkan ada Papa Guma saksi mata di Hard Rock Rising 2013, kami berhasil itu di runner up ya, The Box. Nah itu sebenarnya adalah proses kalau menggali sebuah budaya itu diantar ke permukaan supaya orang bisa lihat. Bagaimana caranya membawa sebuah identitas itu tidak dalam konteks, kalau saya berpikir tidak dalam konteks person gitu, tapi berkolaborasi. Bagaimana kita coba berkolaborasi itu? Hari ini saya paling senang berkolaborasi dengan siapa saja itu. Dimana jadi saya tidak menutup diri untuk sebuah karya atau kemajuan di diri saya atau di diri semua. Kemudian hari ini juga saya sedang memproduksi sebuah gitar handmade di pengungsian Balarwa itu sebenarnya menggali juga ya, menggali kualitas juga. Bagaimana caranya membuat sebuah gitar, kemudian saya belajar di tutorial YouTube, walaupun di Jakarta, seperti Bapak Guma tadi bilang, tidak harus mereka yang tahu buat gitar di Jawa sana terus lewat mengajarkan kita di sini, kemudian kita bisa aplikasikan di sini. Saya diajar membuat gitarnya Abdi Slang, Mas Hari. Iya, Mas Hari itu melalui WA workshop saya 2 minggu. Saya tidak sama sekali tidak paham. Justru saya belajar sendiri dengan alat seadanya. Akhirnya Mas Jack beli, ya asik ya. Bapak Guma masih antri deh, menabung dulu. Dan saya yakinkan karya gitar saya untuk putaran Sulawesi ataupun Indonesia bagus. Iya, bagus. Tapi yang 2-3 ya? Yang satu masih? Yang satu saya anggap masih, iya, dia dapat historinya. Historinya. Ya, tapi yang kemarin-kemarin sudah bagus. Saya sudah lihat beberapa karya-karya mereka. The Box di sebagian besar karyanya juga pakai menggunakan bahasa Kaili ya. Terus Culture Project apalagi Aurelia dan yang lain itu lagu yang selalu jadi pengantar tidur saya di rumah gitu. Tidak pakai link, betul ini. Beberapa lagu itu akhirnya kita putar-putar di Undata Lama ya, untuk
mencoba membiasakan orang warga sekitar situ minimal di RT situ untuk mulai mendengar karya-karya asli di kampung kita gitu. Terus objek apa lagi? Objek ini saya punya mentor bahasa yang paling hormat gitu itulah pokoknya. Karya-karyanya juga banyak mengangkat tentang kondisi Kota Palu. Terus walaupun memang bahasa kayak memang masih kurang dibandingkan yang narasumber dua, tapi rohnya itu tidak itu hampir sama dengan semua senior kita yang coba bekerja keras mengangkat budaya kayak dalam bentuk musik gitu. Ada kawan-kawan yang bergerak di musik eksperimen atau musik yang lain seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana kalau dia seperti itu? Nah, musik industri, kemudian bagaimana dilihat dari sisi kreatif inovatif, kemudian musik eksperimen bagaimana dari sisi kreatif inovatifnya, dari musik kreasi namanya itu. Jadi kita perlu riset, perlunya itu menggali itu bukan cuma dari segi tatanan bahasa, tapi kita harus memahami tadi seperti Om Adi bilang apa yang mesti kita gali. Ya, kalau kebenaran universal pasti kita ketemu dalam satu titik. Tapi kalau kita melihat latar budaya itu hanya dari kulit luarnya saja. Kita bicara lalu itu dari kain, siapa bilang? Kita bicara gimba itu dari kain, siapa bilang? Ya, dalam. Siapa bilang begitu? Dalam. Nah, jadi kita mesti riset lagi kan. Tapi bukan media yang kita mesti ambil, tapi nilai-nilai universalnya itu, sehingga kita ketemu bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di Nusantara, hidup di negeri yang luar biasa, memiliki sejarah yang luar biasa yang perlu kita gali. Minta dengan sangat. Kebetulan kan belum new normal. 3 orang ini pemateri yang dimana memberikan tips dan juga pengalaman mereka mengenai mereka punya kreativitas. Apa salahnya jikalau memang bisa suatu saat dari dialog ini bisa mereka sepanggung nanti, tapi acara akan dibuat oleh komunitas Salibo. Bagaimana? Ya, maksudnya begini, kita bicara belajar, atau berarti kalau di sekolah itu habis teori praktek. Ya. Nah, jadi saya minta sama Kak Juli selaku saya punya labing. Ya, cuma beda guru. Beliau komposer, saya kompresor. Nah, jadi saya minta dengan sangat 3 pemateri ini mungkin suatu saat nanti bisa lagi kerjasama dengan teman-teman komunitas Salibo untuk satu panggung, dan teman-teman yang hadir di sini bisa melihat bahwa mereka yang pemateri ini memang orang-orang hebat. Aplaus dulu untuk mereka. Ya, terima kasih banyak ini Salibo SN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi. Artinya mungkin formula ini bisa menjadi langkah awal, walaupun misal waktunya hari ini tidak efisien ataupun misal tempatnya ala kadarnya gitu, tapi kita berusaha untuk membicarakan soal karya kreatif dan inovatif. Saya pikir objek teman-teman semua yang buat konten kreator, saya tidak tahu Karitan Mission, Tim Musik Komposer, Aci The Box Musik, ternyata mereka sudah ingin stalking itu upaya juga untuk mengetahui siapa-siapa yang ada di sekitar kita gitu kan, karena kita harus saling support gitu, itu menurut saya gitu. Terus kalau IP bilang itu sepanggung itu soal teknis, hari ini juga bisa, besok juga bisa, karena gini, menurut saya panggung itu bukan soal arranging yang besar lagi, tapi panggung itu adalah sebuah kesepakatan kita tiap hari untuk melakukan atau melakukan sebuah catatan kesenian gitu. Bagaimana kalau karya lokal itu kita bisa dukung bersama-sama? Artinya bukan hanya karena Kultur Project, karena insya Allah acara yang Pataba Pictures buat bersama Kultur Project akan juga dibuat dengan teman-teman, mungkin band ataupun sanggar seni ataupun komunitas apapun itu, nanti akan selalu tayang di Pataba Pictures. Jadi ini adalah pilot project gitu, pilot project dari kami yang bekerja sama dengan teman-teman komunitas yang ada di Palu. Jadi insya Allah beberapa hari ke depan akan kami informasikan melalui media sosial. Dan seperti saya mengucapkan terima kasih kepada Aci. Aci adalah salah satu orang yang selalu membantu Aci, yang gue bilang, senang berkolaborasi. Sebelum Aci besar di Vladika, orang biasa yang mau bilang, Aci dulu juga sudah sering berkolaborasi dengan Pataba, dan itu membuktikan bahwa Aci memang selalu
senang berkolaborasi, dan saya dari Pataba Pictures mengucapkan terima kasih kepada Aci, kepada Om Riki, kepada Om Ikang, dan kepada semua teman-teman yang sudah mensupport Pataba Pictures. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel YouTube ini bernilai manfaat dan bernilai silaturahmi. Terima kasih.